Saya Febi Riang Lipa dari SMK Negeri 1 Samalantan, fasilitator Ibu Milatina dengan pengajar praktik Bapak Wery Andeli. Saya Ayu Francisca dari SMP Negeri 3 Samalantan, fasilitator Bapak Budiana dan pengajar praktik Ibu Wahyuni. Saya Isna dari SMP Negeri 3 Samalantan dengan fasilitator Ibu Milatina dan pengajar praktik Ibu Agnes Dwi Hartanti. Oke, selamat sore Ibu Siska. Isna, Selamat sore Ibu. iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Isna? Puji Tuhan, baik. Oke, sehat ya. Iya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching ini Bu, saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan nantinya saat Ibu sebelum melakukan coaching seperti itu ya Bu ya. Yang dimana sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan menyampaikan Ibu bagaimana rubrik penilaiannya yang sesuai dengan alur tirta, dan dimana juga Ibu harus mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Salah satunya mengidentifikasi masalah apa sih yang akan Ibu pertanyakan seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Nanti tanggung jawabnya ini bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu. Oke, yang berikutnya itu terdiri dari memuat prinsip coaching Bu. Memuat prinsip coaching itu terdiri dari beberapa kemitraan, berarti itu ada hubungannya ya antara coach dengan coachee. Yang kemudian ada proses kreatifnya. Proses kreatif ini dari mengolah kata itu tadi yang berbobot, kemudian memaksimalkan potensi yang ada dari isi pembicaraan. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Yang berikutnya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan coaching? Ya, sebelum itu saya akan mengembangkan yang pertama itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu saya mengharapkan bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari pernyataan Ibu tadi, apa sih sebenarnya yang ingin sekali Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan di situ, yang pertama mendengarkan aktif tentunya, dan memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu bagaimana Bu? Saya ingin mengharapkan solusi, kemudian solusi dari permasalahan ini Bu. Oke, mencari solusi dari Iya. permasalahan. Oke Bu, sekian dari pertemuan observasi kali ini Bu. Silakan Ibu melakukan observasi sesuai dengan alur tirta dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah Ibu melakukan proses coaching, nantinya saya akan melakukan proses observasi kembali. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, selamat sore Bu Isna. Selamat sore. Oke, Terima kasih, Ibu. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan. Namun waktu kita hanya memiliki waktu 15 menit Pak. Ya baik Bu. Di waktu yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu. Berarti permasalahan dari Bapak. Nah, begini Bu. Dari pengamatan saya, rekan-rekan guru di tempat saya mengajar masih menggunakan cara konvensional dalam mengajar. Jadi saya itu merasa ada yang kurang. Baik Pak, kira-kira dari permasalahan yang Bapak utarakan, apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan? Mungkin begini Bu.
mungkin ada metode pembelajaran yang bisa digunakan supaya ya variasi gitu. Oh gitu ya. Nah jadi yang Bapak harapkan adalah permasalahan kira-kira perubahan apa yang ada Bapak inginkan atau yang akan Bapak dapatkan? Jadi begini Bu, saya menginginkan ada perubahan dari cara pendidikan guru itu memberikan kegiatan belajar mengajar dengan siswa di kelas. Jadi saya ingin ada perubahan yang memberikan semangat kepada siswa belajar dalam bentuk yang lebih bervariasi begitu. Dari yang Bapak sampaikan idealnya itu kan 10 kira-kira 10 ya. Nah saat ini kira-kira level berapa? Kira-kira saat ini kemampuan atau yang ada di sekolah itu kira-kira level 5 seperti itu Bu. Karena banyak guru senior yang belum merubah metode mengajar dari konvensional ke yang kreatif. Nah, kira-kira biasanya ditingkatkan ke level berapa, Pak? Mungkin menurut saya karena ini level 5 jangan terlalu muluk. Saya tuh pengennya mungkin bisa ke level 7 saja dulu, mungkin bisa. Oh begitu. Nah, usaha apa yang Bapak lakukan untuk seterusnya? Rencananya sih seperti ini Bu. Saya masih sedang memikirkan juga rencana tersebut. Tetapi ada beberapa ide. Saya ingin melakukan kegiatan berbentuk pendampingan atau mentoring kalau saya sendiri kepada rekan-rekan guru dalam tingkat mata atau dalam kelompok kecil seperti itu. Dan setelah itu kira-kira strategi lain yang Bapak harapkan itu, yang Bapak terapkan itu kira-kira strategi apa? Baik Bu, jadi rencana saya ada beberapa strategi seperti workshop atau pelatihan. Namun untuk workshop itu tentu saya masih perlu untuk berkoordinasi. Nah, kemudian kira-kira alasannya seperti apa Pak? Untuk berkoordinasinya dengan rekan sejawat itu? Jadi alasannya begini Bu, karena biasanya kalau kita melakukan workshop itu memerlukan waktu perencanaan, juga memerlukan biaya. Nah, sementara masing-masing guru itu memiliki beberapa aktivitas yang tentu juga sudah menyita waktu mereka. Seperti itu. Baik. Nah, kira-kira di situ apa yang akan Bapak perlukan dan siapa yang bisa melakukan hal itu, Pak? Baik. Jadi kira-kira nih menurut saya perlukan adalah support. Jadi saya perlu dukungan kepala sekolah, perlu dukungan rekan guru, kemudian untuk melakukan kolaborasi agar bisa terlaksana seperti itu. Ya. Kemudian kira-kira kapan? Untuk pelaksanaannya sendiri mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan cara mentoring. Jadi saya akan melakukan bimbingan kepada rekan guru mungkin secara personal atau kelompok kecil tadi seperti itu. Oh iya. Baik, berarti untuk berikutnya berarti Bapak implementasikan, saya akan menunggu hasilnya. Nanti kalau sudah diimplementasikan kabari saya ya Pak ya. Baik Bu. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan Ibu. Jadi saya nanti akan berusaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan semoga hasilnya bisa dinikmati secepatnya. Selamat sore Bu Isna. Selamat sore Ibu. Iya, apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, Iya. baik. Bagaimana coaching kemarin Bu? Berjalan dengan lancar. Oke, syukur ya Bu ya. Dari proses coaching yang telah Ibu lakukan, indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapat? Coaching ini dengan alur Tirta Bu. Kemudian dengan alur ini bisa menggali yang disampaikan oleh coach.
kemudian pada coach itu saat coach mendapatkan solusinya. Baik Bu, dari hasil kesimpulan Ibu, saya sudah mengamati dari prosesnya tadi, yang dimana saya mendapatkan hasil dari observasi yang sudah Ibu lakukan seperti itu, dimana Ibu telah melakukan proses coaching dengan alur pita dan sudah menggunakan proses rasa dan dapat menemukan solusi bagaimana memilah atau memilih metode pembelajaran yang bervariatif. Begitu Bu? Iya. Tadi juga saya mendengarkan percakapan itu Bapak Febri menemukan salah satu kasus bahwa guru senior itu masih sering menggunakan metode konvensional yang masih dengan metode ceramah seperti itu ya Bu ya. Sudah sangat luar biasa Bu proses coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan rubrik penilaian yang berlaku. Oke. Yang berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan proses coaching? Iya, saya berharap untuk kedepannya agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Itu saja Bu. Oke Bu, sungguh luar biasa. Di akhir percakapan kita saya akhiri Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa atau kita bersama-sama bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik seperti itu dan bisa sesuai dengan alur kita dan melakukan pertanyaan yang lebih baik. Iya, selamat sore Pak. Oke, terima kasih Bu Siska sudah hadir untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan observasi ketika Ibu melakukan percakapan coaching ya. Nah, jadi sebelum melakukan coaching nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, jadi dalam kegiatan coaching yang dinikmati itu adalah alur kita sebelum, kemudian menggunakan teknik rasa dan prinsip coaching ya. Jadi nanti apakah timbul pertanyaan berbobot, apakah Ibu bisa menggali ya potensi dari yang Ibu coaching itu. Jadi prinsip coaching itu ada kemitraan ya, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin saya lihat dari kehadiran dulu, kemudian mendengarkan aktif dengan metode rasa, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, baik. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kira-kira secara spesifik, nah pasti ada nih yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira menurut Ibu apa kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin nantinya saya bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua itu bisa mendengarkan dengan rasa. Oke, baik. Itu nanti menjadi kompetensi yang akan saya observasi ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, indikator yang seperti apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Oke, indikatornya itu di mana nanti saya belajar dan mengetahui menggali coaching untuk bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu Pak. Oke, baik Ibu, demikian dulu observasi kali ini. Nah, saya harapkan Ibu bisa melakukan coaching dengan baik dan lancar. Nah, silakan Ibu lakukan kegiatan coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Ibu. Oke, selamat sore. Ibu. Selamat sore Ibu Isna. Ya, gimana Oke, kabarnya? baik Ibu. Ya, Pak, selamat sore. Selamat sore Bu. Iya.
Baik, Ibu Isna, Ibu sudah menanyakan kabar saya, sekarang saya menanyakan kabar Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan, Bu. Kita Baik. santai saja ya, Bu, ya, pada obrolan kita sore hari ini, di mana obrolan kita hari ini memang cukup singkat, ya Bu, ya, hanya dibatasi waktu karena ada kendala dan urusan lainnya seperti itu ya, Bu Isna. Ya. Begini, Bu Isna, kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan pada pembicaraan kita sore hari ini? Ya, dari permasalahan saya, unit saya ini, Bu, permasalahan saya adalah guru di sini. Kalau saya lihat metode mengajarnya masih menggunakan metode ceramah. Itu permasalahannya di sekolah. Menggunakan metode ceramah, berarti Iya. itu dari akar permasalahan. Ya, Ya. belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Tidak bisa menggunakan metode lama. Mungkin kalau menurut pendapat Ibu, metode apa yang lebih cocok, lebih pas diterapkan oleh Bapak Ibu guru atau rekan saya? Dari pembelajarannya, Bu, ya saya mengharapkan ada bervariasi yang membuat metode pembelajarannya seperti itu. Bervariasi. Berikutnya, dari metode yang bervariasi itu, kira-kira apa yang paling menonjol dari metode itu? Coba sebutkan metodenya apa kira-kira? Metodenya mungkin mengajarnya itu tidak monoton, bisa dengan cara mengajak anak bermain sebelum memulai pembelajaran, dan bisa juga mengajak anak belajar di luar kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya ceramah, bisa diselingi dengan permainan seperti itu. Oke. Dengan metode ceramah itu diganti dengan metode permainan seperti itu ya, Bu, ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari yang Ibu utarakan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari itu? Saya mengharapkan adanya perubahan, Bu, sehingga Bapak Ibu guru di sekolah kami mengalami perubahan dalam mengajar, tidak seperti itu saja. Jadi tujuannya bagi anak juga bisa senang dapat mengikuti proses pembelajaran dengan adanya perubahan cara mengajar dengan menerapkan metode yang bervariasi tadi. Oke. Seperti itu. Dari penerapan metode yang bervariasi, misalnya nih, saya ada rentetan skala, ya enggak? Dari 1 sampai 10. Kira-kira menurut Ibu Isna itu masuk dalam skala berapa? Untuk saat ini bisa skala 5. Skala dulu. Iya. Oke. Mungkin apakah dari skala 5 itu bisa naik level, Bu Isna? Karena tingkatan tadi dari 1 sampai 10, saya berani sampai level 7 saja dulu. Oke. Jadi bertahap. Ya. Sampai 7 Bu ya. Sampai 7. Kemudian Bu Isna, usaha apa sih yang bisa Ibu lakukan dari Ibu ingin mencapai ke level dari level 5 ke level 7, itu usahanya bagaimana menurut Bu Isna? Saya mengharapkan perlu adanya pendampingan dan monitoring dulu. Oke, pendampingan dan monitoring ya. Oke. Dari pendampingan dan monitoring itu, ada enggak strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan? Kayaknya kami bisa menerapkan seperti workshop atau IHT di sekolah. Juga semua Bapak Ibu guru juga bisa mendapatkan tambahan itu tujuannya. Seperti itu, Bu. Oke, sungguh luar biasa ya, melakukan workshop dan IHT. Kira-kira bentuk dukungan atau support apa yang Ibu perlukan saat ini? Dukungan yang pertama dukungan dari kepala sekolah dan rekan senior. Kemudian untuk melakukan kegiatan ini, kenapa saya pilih workshop itu masalah biaya, duit biaya. Duit biaya seperti itu ya, Iya. lebih murah. Iya, lebih murah, Oh, tidak oke. mengeluarkan biaya begitu banyak dan hasilnya sangat luar biasa bagi Bapak Ibu guru. Itu harapan saya. Oke, luar biasa Ibu. Kemudian bagaimana Bu cara Ibu bisa agar bisa mewujudkan dari harapan-harapan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, agar bisa terwujud tentunya kita harus berkolaborasi
Yang terpenting dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat Kolaborasi. Oke Bu, melihat waktu ya, tadi percakapan kita terbatas sungguh luar biasa. Bu Isna sudah bisa mengungkapkan atau mencari solusi yang terbaik dari masalah Bu Isna. Baik Bu Isna, mungkin percakapan ini kita sampaikan saat ini karena mengingat waktu tadi ya Bu Isna ya. Iya. Semoga apa yang Ibu Isna rencanakan bisa terrealisasi dan bisa Ibu wujudkan bersama teman-teman Ibu di lingkungan sekolah Ibu. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat sore Bu Siska. Selamat sore Pak Febi. Gimana sudah dilakukan proses coachingnya? Puji Tuhan sudah Pak. Oke, baik Bu. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan melakukan percakapan observasi atas percakapan coaching yang diberikan. Oke, baik. Tidak banyak pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi sebelum penutupan ini, saya hanya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan coaching sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan? Oke, yang sudah saya dapatkan itu coaching itu sudah bisa menemukan masalahnya sendiri, sudah berjalan dengan sesuai dengan alur cerita, dan saya juga sudah bisa mendengarkan dengan rasa seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa catatan dari hasil observasi saya berbasis data yang saya amati tadi ya Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah cukup baik karena sudah mengikuti kita dan menggunakan dengan data serta prinsip coaching juga sudah diterapkan. Nah, dari itu semua yang kita harapkan adalah menemukan solusi. Dari coach itu sendiri bisa mendapatkan solusi dari hasil percakapan. Nah, baik Ibu, dari prinsip coaching yang telah diterapkan juga kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang mungkin bisa saya lakukan ke depannya, saya bisa menerapkan coaching lebih baik lagi sesuai dengan alur cerita seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi untuk mengembangkan diri teruslah berlatih ya Ibu ya. Semoga ke depan sesuai dengan harapan dan sesuatu yang diinginkan. Nah, sekian observasi coaching pada hari ini yang saya lakukan terhadap Ibu. Saya tutup dengan salam sejahtera. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya, Selamat baik. sore Ibu. Terima kasih banyak juga Pak Oke, Feby. terima Iya. kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa sekali. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan sesuai dengan alur yang mengenai diskusi rubrik penilaian. Nah, di sini coach dan coaching adalah akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian kita ya, yang terdiri dari ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di sini dilakukan juga dengan rasa, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian memuat prinsip coaching yang terdiri dari di sini kemitraan, ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dalam kegiatan ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching? Baik Bu, dalam coaching kali ini saya ingin menemukan kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Nah, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu saya ingin kompetensi
sih mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik sekali. Nah, indikator seperti apa yang ingin dicapai, Kak? Indikator yang ingin dicapai dari coaching pada kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oh, begitu ya. Oke, demikian Pak ya pra observasi kali ini. Silahkan Bapak lakukan kegiatan coachingnya ya. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Oke, selamat sore, Bu. Sore, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kedatangan saya hari ini, saya ingin sedikit sharing, Pak, mengenai gejolak yang ada di pikiran saya. Bukan masalah sih, Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal seperti itu. Dimana di dalam sekolah itu saya mendapatkan salah satu masalah yang sangat memberatkan saya. Oke, berarti permasalahan ibaratnya ya yang dari Ibu sampaikan tadi itu kira-kira apa? Oke, begini Pak, permasalahannya itu saya menemukan beberapa guru senior masih menggunakan metode ceramah, yang dimana itu sangat kurang baik menurut saya terhadap pembelajaran untuk anak-anak di kelas. Jadi kira-kira mungkin dari Ibu sendiri ada nggak metode pembelajaran yang kreatif, yang menarik, yang selama ini menurut Ibu bisa untuk membantu guru-guru lain tersebut? Untuk metode, ya, Pak. Mungkin ada Pak untuk metodenya mungkin kira-kira metode dengan menggunakan saling diskusi, mungkin bisa seperti itu kali ya, untuk diterapkan oleh guru-guru senior. Diskusi, kemudian memberikan metode pembelajaran dengan game, mungkin bisa seperti itu kali ya. Jadi kalau dari yang saya dengarkan, Ibu ini mengharapkan ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa di perubahan yang ingin Ibu lihat ke depannya? Misalnya metode kreatif dan yang bervariatif dengan menggunakan PowerPoint, mungkin seperti itu. Oke, nah dari yang Ibu sampaikan nih, katakanlah idealnya itu pada angka nilai 10. Kira-kira pada saat ini kondisi yang Ibu jelaskan ini ada pada level berapa, Bu? Nah, kalau dikatakan dari level 1 sampai 10, mungkin bisa saya kategorikan pada level 5. Baik. Ya, yang dimana banyak guru senior itu yang belum banyak menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah, jadi kira-kira kalau Ibu ingin terjadi perubahan berarti ada peningkatan. Nah, menurut Ibu sendiri, kira-kira peningkatan itu Ibu inginnya ada di level berapa? Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa level 5 mungkin bisa naik ke level 7, karena untuk 8, 9, dan 10 itu masih proses belajar. Oke, baik. Nah, jadi akan ada beberapa usaha ya. Jadi untuk meningkatkan dari level 5 ke 7, kira-kira nih usaha yang bisa dilakukan itu bagaimana? Mungkin usaha yang bisa saya lakukan itu untuk saat ini saya masih terus memikirkannya. Kemudian saya juga perlu memberikan pendampingan kepada guru-guru senior, seolah-olah seperti mentoring seperti itu. Luar biasa ya ide pendapat Ibu. Nah, untuk strategi lain yang kira-kira memungkinkan agar proses yang Ibu lakukan ini lebih nyaman dilaksanakan
bersama guru-guru senior itu bagaimana? Mungkin bisa dengan cara melakukan workshop, mungkin bisa seperti itu tadi. Baik, jadi nah dari yang Ibu paparkan yang bisa kira-kira cepat terrealisasi, kira-kira yang mana? Dari yang Ibu paparkan, nah, kira-kira yang bisa cepat terrealisasi, apa yang bisa Ibu segera laksanakan itu kira-kira apa? Mungkin dengan cara mentoring Pak. Baik, Ya, karena alasannya itu dia lebih cepat dan efektif mungkin, dan biayanya juga lebih murah. Ya. oke. Mentoring ini bisa langsung bertemu dengan guru-guru tersebut ya Bu ya. Iya. Oke, baik, kira-kira ini support apa yang Ibu perlukan dan kira-kira siapa orang yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan Support kegiatan yang ini? ya yang perlu saya itu mungkin bisa saling kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, mungkin itu Pak. Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu melakukan workshop, mungkin ada pertimbangan masalah biaya ya Bu ya. Iya. Nah, dari Ibu sendiri Ibu memaparkan dengan sistem mentoring, nah, itu akan lebih efisien dan lebih mudah dilaksanakan. Oke, baik. Saya sangat tertarik dengan yang Ibu sampaikan ini. Kira-kira bagaimana Ibu mewujudkan supaya perubahan ini bisa segera terjadi? Mungkin dengan cara mentoring tadi. Oke, baik. Nah, jadi sekarang Ibu sudah memiliki gambaran tentang pemilihan metode yang lebih variatif tadi untuk mengubah cara mengajar yang lama dari metode konvensional lebih yang kreatif ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Baik Bu, mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian dulu. Semoga nanti semua yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana, dan nanti kalau sudah dilaksanakan saya juga ingin melihat dan Ibu bisa memberitakan hasilnya kepada saya. Nah, jadi dari ucapan kecil kita hari ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Sungguh luar biasa, saya sudah bisa menemukan dari permasalahan saya, yaitu nantinya mungkin saya terus berkolaborasi dengan keluarga, lingkungan sekolah, dengan rekan sejawat, kepala sekolah untuk melakukan mentoring seperti itu Pak. Oke, baik, sungguh luar biasa Ibu. Saya sangat bangga dengan Ibu. Ternyata Ibu sekarang sudah memahami dan menyadari potensi yang ada dari Ibu sendiri. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya sudah bersedia untuk berkonsultasi. Kita melakukan percakapan coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, Silakan selamat kembali sore, beraktivitas Pak. ya Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Ya, di sini tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Siska. Kemudian sebelum Penutupan. sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya baik Bu, saya melakukan coaching ini dengan alur Tirta. Dengan alur ini saya merasakan saya bisa menggali yang disampaikan oleh coaching kepada coach, proses percakapan coaching dan mendapatkan solusinya seperti itu. Ya, baik. Nah, di sini menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, Bapak sudah berusaha untuk menggali dengan baik pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan. Nah,
dengan sudah jelas dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang telah dilakukan? Kompetensi ke depan semoga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, yang ke depan sesuai dengan harapan ya. Iya. Nah, sekian observasi coaching hari ini. Saya tutup. Semoga apa yang akan Bapak terapkan ke depannya boleh berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk pada hari ini. Terima kasih banyak Bu observasinya, semoga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke.